Salam sejahtera dan selamat malam untuk teman-teman, adik-adik, pemuda, Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Diminta semua berdiri, mari kita memuliakan Tuhan dalam lagu KPR Kami Naikkan Syukur. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah pelayanan kategorial pemuda Gemis Jemaat Maranatha Tahuna ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman disilakan duduk kembali. Adik-adik pemuda yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10 sebagai litani syukur kita kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Mari kita membaca bersama-sama. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Mari kita menyambut bacaan ini, litani syukur ini, dengan lagu KPR nomor 99. Begitu indah kasih-Mu Yesus. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu, bela diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersamamu. Ulurkan tangan kasih
Adik-adik teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk berdoa. Di malam ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri bagi anak-anak muda gereja. Kami boleh menyatu dalam persekutuan ibadah, memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu dan penggembalaanmu dalam hari-hari kehidupan yang boleh kami jalani bersama. Kini di malam ini dalam persekutuan ibadah, kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memohon kami dalam segala kerendahan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun teman-teman adik-adik PLK Pemuda yang mendengarkan firman ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan, sehingga firman ini tidak akan lalu, tapi selalu mendapat tempat yang baik dan yang layak dalam hati dan kepikiran kami semua. Dan firman ini menjadi penuntun dalam langkah juang hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Kitab Perjanjian Baru yaitu Yakobus pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Mari kita membaca ini kembali secara bersama-sama. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian batas dari pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan firman Allah. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan ini dalam lagu KPR 107, Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita tadi dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-15, bahkan secara khusus ayat yang ke-12, saya akan membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Bahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa pertolongannya itu selalu dirasakan dan dinikmati oleh kita semua, bahkan terlebih pada kita sebagai anak-anak muda gereja. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman pemuda, adik-adik pemuda yang kekasih dalam Tuhan, dalam kita mengisi dan menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Dan saya percaya kita semua pernah mengalami namanya pergumulan dan tantangan. Tetapi sebenarnya dari berbagai pergumulan yang kita alami, maka sebenarnya kita diberikan ruang untuk selalu berharap dan meyakini Tuhan sebagai pemilik dan pengatur kehidupan ini. Tak ada yang dapat bertahan dalam berbagai pencobaan dan tantangan jika kita tidak menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kita dapat bertahan dalam pencobaan jika kita teguh berpegang pada janji firman-Nya, serta hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu dicatat, direnungkan, bahkan dilakukan oleh kita sebagai pemuda-pemuda gereja dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Yang pertama, kita diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hal ini tentu mengingatkan kita semua untuk selalu mengandalkan Dia Tuhan dalam segala keadaan. Mengapa? Karena dalam kondisi keadaan yang tidak stabil, pasti kita tak mampu menghadapinya. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan,
maka kehidupan kita akan selalu diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Artinya, ada kekuatan bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita bisa juga membaca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah bagaimana kita mau hidup optimis. Hidup optimis adalah hidup yang tak dihantui dengan rasa takut ataupun kecut dan tawar hati. Sebab ketakutan akan membuat orang tak bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Tetapi orang yang optimis selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Itulah modal yang berharga bagi kita selaku pemuda-pemuda gereja dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita bisa membandingkan itu dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memfokus kehidupan yang Tuhan beri secara baik dan benar. Firman Tuhan mengajak agar tatapan mata dan pikiran kita tetap harus ke depan di hari-hari yang akan datang. Artinya fokus perhatian kita dalam menjalani kehidupan harus berorientasi pada masa depan atau tujuan serta cita-cita yang sementara ini kita harapkan. Atau dengan kata lain, dalam menjalankan segala sesuatu dalam hidup ini harus punya arah, harus punya tujuan yang jelas, agar kita dapat menggapai apa yang kita harapkan sebagaimana dicita-citakan, direncanakan oleh kita sebagai anak-anak muda gereja. Orang yang berfokus dalam hidupnya pasti tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu atau dengan hal-hal yang mengancam kehidupannya. Tetapi ia selalu berfokus pada apa yang menjadi harapan, pada apa yang menjadi tujuan, pada apa yang menjadi cita-citanya. Karena itu agar supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan, maka langkah yang kita tempuh adalah sekali lagi mengandalkan Tuhan, hidup yang optimis, dan kita berfokus pada kehidupan yang baik dan benar. Sehingga hidup yang kita jalani di dunia ini itu selalu menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih untuk kita semua sebagai anak-anak muda gereja. Firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita semua sebagai pemuda-pemuda gereja dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona 19 ini. Bagi anak-anak muda gereja, mari kita menjalani apa yang telah diatur, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan oleh gereja, sehingga dari aktivis yang kita jalankan itu, kita dapat memutuskan pergumulan rantai pandemik ini. Saya percaya jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, apapun tantangan, kita dapat lewati dengan penuh. Amin. Setelah kita boleh mendengarkan berita
kebenaran firman Tuhan, kita tetap bersyukur atas segala berkat yang Tuhan beri melalui orang tua kita, dan di malam ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur Tuhan sambil kita melakukan lagu KPR nomor 173, Sungguh Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik pemuda yang kekasih dalam Tuhan, kita doa. Di malam ini Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh direnungkan bersama. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bagi hamba-hamba-Mu ini, agar mereka boleh memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup yang nyata dimanapun mereka berada. Firman Tuhan mengajak mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, hidup optimis, dan selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Jadikan mereka menjadi alat di tangan Tuhan, dan jadikan mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman yang hidup, agar kehidupan yang Tuhan beri buat mereka itu pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami menyerahkan akan perjalanan kehidupan pelayanan kategorial Pemuda Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Baik pengurus yang ada di tingkat jemaat maupun mereka yang ada sub-sub ataupun yang ada di kelompok wilayah pelayanan. Berkati tugas kerja dan pelayanan yang mereka lakukan. Berhikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi pengurus dalam mereka menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. PLK Pemuda Jemaat ini dari hari lepas hari akan bertumbuh berkembang dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Berdoa untuk anggota PLK Pemuda dalam masa kehidupan mereka sebagai anak-anak muda yang sementara ini berjuang baik dalam pendidikan maupun di perguruan tinggi. Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan, bahkan pikiran-pikiran yang baik selalu Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Yang mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik. Harapan cita-cita yang sementara ini mereka idam-idamkan, itu akan menjadi kenyataan ketika mereka boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Doa kami untuk teman-teman pemuda yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya mereka boleh menikmati berbagai berkat perlindungan pertolongan Tuhan lewat ketambahan usia. Gunakan dan sukacita mereka ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mengasihi mereka. Bagaimana Engkau telah menuntun mereka dalam perjalanan kehidupan setahun yang lalu. Kami percaya sukacita iman ketambahan usia ini adalah berkat yang paling indah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Itu juga dengan teman-teman yang bergumul karena sakit, di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukan. Kau juga menjawab doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Sehingga kepulihan dan kesembuhan secara total dapat dinikmati rasakan oleh hamba-hambamu, teman-teman kami, pemuda yang mengalami sakit. Itu juga dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang ini. Percaya Tuhan mengenal dan Tuhan selalu melihat kehidupan mereka. Jangan tinggalkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau dengan kuasa-Mu menggembalakan dan menuntun mereka dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan badan pekerja Majelis Jemaat Gemis Jemaat Maranatha Tahuna ini yang senantiasa mendampingi kepelayanan PLK Pemuda, diberkati tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, agar semua yang dilakukan itu selalu mendatangkan sukacita di tengah-tengah kepelayanan. Bangsa dan negara kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Pimpin pemimpin kami, bahkan lebih khusus untuk pimpin kami yang ada di Kabupaten Sangihe ini. Berkati terus dalam tugas dan kerja mereka. Ya Bapa di sorga, malam telah menjadi bagian kehidupan kami semua. Jika kami akan berpisah dari ibadah, biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami sekalian. Persembahan yang boleh kami beri sebagai tanda syukur kami, Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan, pertumbuhan gereja, di mana saja
persembahan ini dipakai dan digunakan. Berkati kehidupan kami, berkati orang tua mereka Tuhan. Dan biarlah kami selalu ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Ini syukur doa kami Bapa, mengampuni dosa dan salah kami. Doa ini disampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Padamu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang kekasih dalam Tuhan, menjelang berakhirnya ibadah kita di malam ini, mari kita kembali memuliakan Tuhan dan diundang semua berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam lagu Mars Pemuda di atas satu iman pemuda gereja. Satu iman pemuda gereja berasal menjadi saksi Tuhan ketika yang besar. Sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus Panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang besar. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Teman-teman pemuda yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Pada kita sudah selesai, adik-adik teman-teman pemuda disilakan duduk kembali dan kita bersaat teduh. Selesai, Tuhan memberkati, shalom, selamat malam.